terlebih dahulu mereka tahu namanya suke. Suke. Ya, bagaimana besi ini cocok dengan saya. Oh, iya. Nah, Nah, ini Puang, masalah hubungan karena ada juga yang berpendapat, sebagian orang tua di luar sana ada juga yang berpendapat bahwa ini kalau kita misalkan koleksi, anggaplah kita manusia yang hidup di zaman sekarang, Puang. Ada juga beberapa orang tua yang berpendapat bahwa ketika misalkan kita suka atau hobi sampai mengoleksi barang-barang pusaka, lebih kepada pemikiran orang tua, mindset orang tua itu kadang berpendapat bahwa musyrik, dekat dengan musyrik. Nah, bagaimana pendapat tak menurutnya ini, Pak? saya rasa sangat berbeda dengan saya. Kalau menurut saya ya, persoalan musyrik tidaknya tergantung orang yang mengoleksi itu. Iya, Pak. Dia musyriknya ketika dia menduakan Tuhan. Nah, di sini kita menghargai ini sebagai ciptaan, buatan manusia, karya. Selain daripada bentuk karya seni, kita juga di sini orang Bugis memahami benda ini sebagai alat introspeksi diri manusia itu sendiri. Betul. Makanya disebut biasa kawali. Nah, kawali sebagai teman hidup. Jadi untuk mengintrospeksi dirimu, kau pelajari juga ini, badik ini. Badik ini juga mampu melindungi kamu dan kamu juga mampu melindungi. Jadi saling menghormati. Bukan saja sesama manusianya, alam dan lingkungannya di sini. Jadi badik itu semata-mata tidak ada orang yang mau berniat dulu, saya pahami. Tidak ada orang yang berniat untuk membunuh. Karena yang berhak mematikan itu adalah yang di atas. Iya, betul. Itu adalah yang di atas. Kalaupun kau pakai badik ini mau membunuh, mau mematikan orang ini, kalau yang di atas belum mau, ya biar kau potong lehernya juga masih hidup. Nah, buktinya kan ada orang yang gini bahwa ada namanya ilmu rawa rontek. Sudah terpisah kepalanya, nyambung lagi. Nah, itu ilmu setan. Ya sekalipun ilmu setan, tetap itu ciptaan Tuhan. Setan lagi ciptaan Tuhan. Iya. Setan lagi ciptaan Tuhan. Nah, tapi di sini dalam hal ini bukan musyrik, persoalan musyrik. Kita tidak mendoakan, tetapi menghormati, saling menghormati sesama ciptaan. Begitu juga setan, ketika kita diciptakan Tuhan dan setan disuruh untuk menghormati kita, manusia. Tapi setan tidak mau, akhirnya sombong, karena dia merasa lebih tua. Sombong akhirnya isi neraka. Dilaknat. Manusia jadi mulia karena tidak sombong. Dia mampu menghormati semuanya. Setan mau kita hormati, tapi tetap tempatmu di neraka. Saya tidak mau ke neraka. Saya hormati kamu sesama ciptaan Tuhan, tetapi apapun rayuanmu saya tidak mau ikuti. Besi, kita orang tua dulu kita menghormati. Ada bentuk syukuran, ada bentuk mapasawu. Mapasawu ini artinya menghormati di sini bukan memberikan sesaja atau apa. Bukan, tetapi cerdas dan pemahamannya, getengnya orang dulu dengan meyakini bahwa ini juga ciptaan Tuhan. Maka dengan menghormati ini sama dengan menyembah Tuhan. Artinya yang disembah Tuhan betul. Karena Allah. Saya hormati kamu, jadi saya jadikan kamu sebagai teman dan saya sebagai teman kamu di sini. Jadi ibarat media, Puang. Iya, media. Hanya media untuk alat introspeksi diri, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta begitu. Iya, betul. Jadi dunia kan sekolah. Betul. Tempat belajar. Tempat belajar. Tuhan tidak menurunkan sesuatu kalau tidak berguna bagi hambanya. Jadi bukan semata-mata
mengoleksi barang seperti itu bisa dikatakan musyrik, tergantung dari individunya masing-masing. Tergantung dari individunya. Begitu pula dengan kegunaan dari perahu besi ini sendiri, Puang. Bukan semata-mata untuk membunuh atau melakukan tindak kriminal. Iya, bukan. Jadi lebih kepada alat untuk mengintrospeksi diri, alat mediasi untuk lebih mendekatkan diri sama sang pencipta. Sang pencipta, betul. Jadi coba lihat. Di kepolisian pun barang-barang bukti dari ribuan barang bukti, taruhlah 100 barang bukti, baru ada satu badik. Iya. Jarang ditemukan itu. Yang kebanyakan senjata pisau dapur, gunting, parang di kebun, linggis, batu, kayu. Kalau orang sudah niat membunuh, apa saja alat itu bisa dipakai. Betul. Semua alat bisa dipakai. Jadi bukan membuktikan bahwa ini badik. Kebetulan mungkin pada masa perang banyak digunakan begini dulu. Tapi kalau sekarang mana ada orang menggunakan badik kalau perang, karena sudah canggih. Ya, sudah ada pistol, ada senapan, senjatai semua. Iya. Jadi sekarang badik atau pusaka itu lebih kepada seni, Puan. Seni, karya seni. Kearifan leluhur. Betul. Dari sini kita belajar, kalau pamor begini, ini manfaatnya lebih banyak di sini. Menurut orang dulu. Kalau ada ketandaan begini, ini bagus untuk bertani. Ini bagus untuk dagang. Ini bagus, cocok untuk dipakai melamar. Pakai mengurus-urus. Ini cocok dipakai untuk mendamaikan satu. Ini cocok dipakai untuk memimpin. Jadi tidak semata-mata untuk membunuh. Ini dipakai untuk menghindari bahaya. Ada juga yang jenis seperti itu. Ada. Ini kalau dipakai di perang, ini dalam masa peperangan tidak ada yang mau melawan. Artinya tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Jadi kesimpulannya, bukankah benda ini dibuat untuk sebuah perdamaian? Betul. Iya. Pasti ke situ. Mana orang mau luka, mana ada orang mau mati. Betul. Nggak ada. Nggak ada orang mau mati, nggak ada orang mau terluka. Orang semua mau selamat. Betul. Memang untuk kondisi zaman hari ini, ini himbauan, Puang, untuk teman-teman. Terutama yang teman-teman yang regenerasi lah istilahnya, Puang, yang kaum milenial. Saya minta satu pesan-pesan tak, Puang, untuk sama teman-teman yang nonton nanti ini video. Penggunaan badik itu bukan semata-mata untuk tindak kriminal, tapi lebih kepada nilai filosofis, kemudian pelestarian budaya, itu yang paling penting, Puang. Betul. Jadi di sini saya berharap kepada generasi khususnya, generasi muda khususnya, untuk lebih memahami nilai-nilai kearifan leluhur. Apa yang diciptakan, karya-karya leluhur itu bukanlah semata-mata untuk merusak. Terlebih kepada untuk perdamaian dan keselamatan dunia akhirat. Benda besi ini diciptakan bukan sebagai senjata untuk melukai lawan, tetapi sebagai senjata untuk melukai atau untuk menekan arogansi, egoisme, terlebih lagi kepada kemarahan. Ini makanya orang Jepang punya samurai kecil, apalagi namanya, itu dipakai untuk bunuh diri, bukan untuk menusuk lawan. Yang panjang itu untuk melawan, untuk bela diri, tapi yang kecil untuk menusuk diri sendiri. Jadi kita punya badik bukan untuk bunuh diri, tapi untuk menekan kemarahan sebagai alat pengontrol. Karena sebelum kita menyakiti, jika ada niat menyakiti dengan menggunakan benda ini, kita akan diarahkan untuk berpikir 1000 kali. Bagaimana tanggung jawab saya di akhirat? Bagaimana anak cucunya ini, istrinya, kasihan dia. Jadi terlebih untuk sebuah perdamaian. Jadi jangan salah kaprah. Mudah-mudahan dengan adanya sebuah kearifan ini, generasi kita bisa lebih memahami sebuah kearifan.
untuk membijaksanai sebuah teknologi yang akan datang. Amin. Nah ini Puang, sedikit lagi Puang, masalah pasang-pasang yang muncul dari bilah besi untuk pria Bugis khususnya Puang. Ketika misalkan merantau ada prinsip pasang atau todok misalkan yang dia bawa dan itu yang dijadikan pegangan ketika dia merantau Puang. Yang berhubungan dengan pria besi itu sendiri Puang. Ya, banyak. Jadi mereka itu kan orang dulu itu lebih memahami besi. Memahami besi. Jadi besi-besi yang dibawa pun itu yang dimiliki terlebih dahulu mereka tahu namanya suke. Ya, bagaimana besi ini cocok dengan saya. Nah, jadi ada kearifan leluhur lagi situ. Untuk membawa sesuatu yang cocok dengan kamu. Begini caranya. Ada sukenya. Raco orang bilang biasa. Raco. Terus ada ketandaan. Itu. Intinya pakai keselamatan. Kamu hidup di perantauan bagaimana? Itu yang orang bisa memahami, orang-orang Bugis itu. Bukan untuk membunuh. Kalaupun ada manaknya dipakaikan emas. Ya dulu namanya zaman susah. Dipakaikan emas. Bukan dipakai lebih bagaimana? Dirita yang dipakai lebih di sini. Jadi lebih memperlihatkan martabat atau status seseorang Puang begitu? Tidak juga. Selain daripada itu, ini lebih memperlihatkan lebih diri, lebih ke persoalan bagaimana bisa kita menghargai diri kita sendiri. Dengan menghargai lingkungan sama halnya menghargai diri kita sendiri. Manusia, alam dan lingkungannya. Ketika kita menghargai itu semua, berarti menghargai diri sendiri. Itu. Apakah lebih? Bukan berarti saya sembah. Berarti ini bukan saya sembah dengan saya kasih emas, berlian. Tidak. Jadi ketika kita merantau, jual saja. Kalau memang susah atau memang membantu seorang, jual saja. Makanya banyak pusaka-pusaka ditemukan, khususnya pusaka Bugis. Banyak pusaka-pusaka. Dulu ini ada emasnya, dulu ini ada berlian. Mana? Dulu waktu zaman susah dijual. Jadi memang ada yang seperti itu di zaman dulu. Ada, karena tidak ada bank. Kita mau nabung di mana? Kita mau menabung di mana? Tidak ada bank. Jadi salah satu bentuk untuk menginvestasikan begitu Pak. Itu investasi. Lebih ke situ. Menarik ini Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi yang penting untuk adik-adik di luar sana Pak. Jadi jangan salah kaprah. Jadi emas bukan juga sembarang emas, tetap ada nilai seni di situ. Sehingga bagaimana emas ini bisa lebih berharga. Karena kan tidak ditahu ini emas 24 kah, 23 kah, 22 kah, yang jelas emas. Tinggal ditimbang gramnya sekian sudah. Emas. Ya mudah-mudahan ini pun video kedepannya bisa terus berkembang dan bisa dilihat sama khususnya teman-teman kaum milenial yang ada di Kabupaten Boni itu sendiri Puang. Amin. Karena kadang begini Puang, kadang saya pun merasa bahwa saya ini asli orang Bone Puang. Tapi bagaimana caranya supaya Bone itu mengakui bahwa saya ini memang betul-betul warganya Puang. Nah tentu ada tanda atau tandra Puang biasanya menurut orang Bugis bilang ada tandra yang diberikan sama anak cucunya yang menandakan bahwa inilah orang Bone, inilah orang Bone. Bukan hanya dari sebatas logat bicara dialek bicaranya, tapi lebih kepada pangaderenna Puang. Pengetahuan tentang adab, betul Puang. Budaya. Betul. Ini alhamdulillah. Syukur kita sebagai orang Indonesia. Puang. Karena banyak keragaman budaya. Dari keragaman budaya kita bisa mengetahui berapa suku yang ada di Indonesia dengan masing-masing budaya sebagai bentuk identitas. Orang Bugis dengan budaya Bugisnya yang menandakan sebagai identitasnya. Begitupun juga yang lain, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Irian dan lain-lain. Inilah bentuk keanekaragaman. Inilah kekayaan Indonesia. Inilah kenapa kita harus bangga. Karena budaya.
budaya itu adalah identitas. Kalau orang tidak berbudaya, mana ada identitasnya? Kau orang apa? Nggak tahu orang apa. Iya kan? Iya, betul. Tahu budayanya nggak tahu. Nah, itu. Jadi lebih bangga lagi ketika kita orang Bugis, orang Bone khususnya, lebih paham budayanya, betul. Sejarah budayanya. Betul. Iya kan? Supaya ini bisa menjadi alat komunikasi. Iya. Alat komunikasi. Orang yang pakai narkoba itu kan bukan budaya kita. Bukan, betul. Itu budaya luar. Yeah. Orang yang pakai itu orang yang tidak punya budaya memang. Orang yang tidak tahu identitasnya apa. Ibaratnya orang yang tidak memiliki budaya atau identitas itu pun sama derajatnya dengan orang yang tidak memiliki Tuhan pun. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup. Iya, betul. Masih mending binatang. Iya. Karena binatang tahu dirinya kucing. Iya. Bukan tikus. Betul, tikus pun tahu dirinya tikus bukan kucing. Iya. Masih mending binatang. Dia tahu bahwa ini racun. Dia tidak suka racun kecuali diracuni. Betul. Iya. Saya pernah dengar itu, Puang. Ada pernah saya dengar ustaz ceramah, dia bilang manusia bisa lebih tinggi derajatnya daripada hewan ketika dia mengetahui fungsi utama sebagai manusia. Iya. Tapi manusia pun sendiri bisa lebih rendah sendiri itu derajatnya daripada hewan ketika dia tidak mengetahui asal usulnya, begitu mungkin. Begitu. Iya. Masih mending otaknya rendah. Kalau sudah tidak punya otak, aduh. Tuhan ciptakan manusia itu dengan akal dan pikiran, memberikan akal dan pikiran, memanfaatkan itu sebagai hamba yang mulia. Kalau memang dia mengatakan yang mulia. Iya. Ya. Makanya di kerajaan-kerajaan itu kita saling menghormati. Iya. Ada lagi namanya lembaga-lembaga, ada setiap pertemuan keraton yang mulia, raja betul, ini, yang mulia raja ini, ya, sambil membawa pusaka masing-masing sebagai bentuk simbol kerajaan, bukan lagi dengan sikap mau perang, tapi hormat. Nah, bukan berarti jadi barang siap pakai. Jadi pusaka ini bukan lagi sebagai bentuk alat perang, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada sesama, penghormatan kepada leluhur. Jadi ini identitas saya. Saya orang Jawa, Krisnya di belakang. Saya orang Bugis, Krisnya di depan. Ya. Itu membedakan semua. Iya, betul. Dengan adanya itu kan semua orang Bugis ini. Oh, ini orang Jawa. Oh, ini orang Aceh ini. Iya. Bawa rencong. Ada. Jadi dari ciri khas senjata pusakanya masing-masing itu pun itu salah satu, itu yang tadi saya tanyakan, salah satu menjadi tanda bahwa dia identitasnya dari sini. Jadi bukan senjata untuk membunuh, membunuh sesama, tetapi membunuh arogansi, egoisme diri sendiri. Itu luar biasa. Ini edukasi, Puang. Jadi mungkin itu saja, Puang, yang saya mau tanyakan ini hari. Saya mudah-mudahan di kedepan hari, di kemudian hari kita bisa membuat karya-karya dan tentunya kembali ke sini, Puang, bertanya mengenai filosofi, sejarah-sejarah kebudayaan Bone, supaya teman-teman di luar, baik yang di dalam Kabupaten Bone itu sendiri maupun yang di luar yang sedang merantau, Puang. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai edukasi dan berkah dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-harinya, Puang. Amin. Jadi ini yang saya harapkan, mudah-mudahan dengan adanya Adinda ini bisa memotivasi teman-teman yang lain, khususnya pemuda, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Amin. Insya Allah. Terima kasih, Puang, waktunya. Mari saya pamit, Puang.